Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dari Bukit Sion Makale kami menyapa kita sekalian dengan harapan, rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kamu dan kita semua di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Mengawali segala aktivitas kita hari ini dan kehidupan kita hari ini, kita akan membaca firman Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja. Hari ini Sabtu 18 Desember 2021 dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayat 8. Namun sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di surga, di pagi ini kami menghampiri kekudusan-Mu, mensyukuri kasih setia-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Jika kami boleh ada pada saat ini ya Tuhan, semata-mata hanya karena karunia-Mu, semata-mata hanya karena pimpinan-Mu. Kami telah bangun dari tidur kami dan mengawali segala aktivitas dan kehidupan kami. Kami rindu bersekutu dengan Tuhan. Kami akan membaca firman-Mu. Kami akan merenungkannya. Roh Kudus kiranya menolong kami dan menyertai kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan. Layakkan kami untuk datang kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur pasal 80 ayat 1 sampai ayat 8 berbunyi, doa untuk keselamatan Israel. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Bunga Bakung, kesaksian Asaf, Mazmur. Hai Gembala Israel, pasanglah telinga. Engkau yang menggiring Yusuf sebagai kawanan domba. Ya, engkau yang duduk di atas para kerub, tampillah bersinar. Di depan Efraim dan Benyamin dan Manasye, bangkitkanlah keperkasaanmu dan datanglah untuk menyelamatkan kami. Ya Allah, pulihkanlah kami. Buatlah wajahmu bersinar, maka kami akan selamat. Tuhan Allah semesta alam, berapa lama lagi murka-Mu menyala, sekalipun umat-Mu berdoa? Engkau memberi mereka makan roti, cucuran air mata. Engkau memberi mereka minum air mata berlimpah-limpah. Engkau membuat kami menjadi pokok percederaan tetangga-tetangga kami, dan musuh-musuh kami mengolok-olok kami. Ya Allah semesta alam, pulihkanlah kami. Buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Amin. Firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, pengharapan pada Tuhan. Pengharapan pada Tuhan. Doa merupakan salah satu sarana untuk datang kepada Tuhan, membawa semua bentuk kehidupan, baik dalam kesenangan, baik dalam duka cita, atau dalam beban-beban yang berat. Semuanya diungkapkan kepada Tuhan di dalam doa. Bahkan ungkapan syukur juga dinaikkan kepada Tuhan melalui doa. Dalam bacaan ini, pemazmur datang kepada Tuhan di dalam doa, membawa keadaan Israel yang pada saat itu ada dalam penderitaan. Ayat 2 dan ayat 3. Dalam permohonannya, pemazmur mengungkapkan, buatlah wajah-Mu bersinar, maka kami akan selamat. Ayat 4 dan ayat 8. Umat yang ada dalam penderitaan pada saat itu benar-benar menaruh pengharapan kepada Tuhan. Tetesan air mata sebagai tanda penderitaan yang luar biasa. Ayat 6 bacaan ini.
Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita belajar melalui bacaan ini, melalui doa sang pemazmur untuk datang kepada Tuhan, bahwa pengharapan dalam penderitaan yang dialami, dalam keadaan yang dialami, hanyalah pada Tuhan saja. Mereka meminta perlindungan hanyalah pada Tuhan saja. Ini tentu menjadi pengalaman iman dalam seluruh kehidupan kita, bahwa pengharapan, permintaan untuk merasakan ketenangan, permintaan untuk merasakan perlindungan dinaikkan hanya pada Tuhan saja. Bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus pun juga merindukan dan menginginkan ketaatan dan kesetiaan dari umatnya. Sehingga setiap permohonan, setiap kerinduan yang dinaikkan kepadanya, kepada Tuhan, selayaknya dinaikkan, diungkapkan seiring dengan iman yang teguh kepadanya, seiring dengan pertumbuhan iman yang ada di dalam Tuhan. Sehingga setiap permohonan kita, sehingga setiap pengharapan kita naikkan kepada Tuhan seiring dengan relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga permohonan itu pun juga ditandai dengan pertumbuhan iman yang dinaikkan kepada Tuhan. Karena itu, komitmen dari setiap umat Tuhan sangat penting dimiliki dalam relasi yang baik dengan Tuhan. Komitmen itu ditandai dengan segala hal yang dilakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu ditinggalkan. Apalah arti air mata yang menetes dari mata setiap umat Tuhan, jikalau setelah penderitaan dialami, maka berganti dengan kesenangan, tetapi dalam kesenangan umat meninggalkan Tuhan. Allah kita adalah Allah yang menuntut kesetiaan. Allah kita adalah Allah yang menuntut ketaatan. Marilah kita hidup di dalam Tuhan dalam ketaatan. Marilah kita hidup kepada Tuhan dalam kesetiaan kita. Percayalah, Dia akan memberikan kedamaian dan melepaskan kehidupan kita, karena pengharapan kita hanyalah kepadanya. Firman Tuhan dari Matius pasal 11 ayat 28 berbunyi, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan, mensyukuri kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami. Terlebih mensyukuri waktu yang indah Tuhan karuniakan bagi kami, bahwa ada kesempatan untuk mengawali kehidupan dan aktivitas pertama-tama dengan bersekutu dengan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk semua itu Tuhan. Terlebih firman-Mu yang boleh kami dengarkan, boleh kami renungkan pada saat ini. Kami belajar dari firman-Mu untuk senantiasa datang kepadamu, bahwa dalam setiap pengharapan kami, dalam setiap penderitaan kami, dalam setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu, bahwa pun juga Allah menginginkan dan merindukan ketaatan dan kesetiaan kami. Engkaulah pengharapan kami ya Tuhan. Buatlah iman kami semakin kokoh. Buatlah iman kami semakin bertumbuh dan terus bertumbuh, bahkan berbuah di dalam Yesus Kristus. Dan buah itu nampak melalui cara kami berbuat, cara kami berbicara, dan cara kami berpikir. Tolong kami ya Tuhan,
Roh Kudus-Mu kiranya menyempurnakan semuanya itu. Kami membawa kehidupan kami kepadamu. Apapun yang kami rencanakan, kiranya boleh terjadi hanyalah seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah kehidupan kami Tuhan, baik secara pribadi, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga kami, bahkan di dalam keluarga besar kami, di tengah-tengah jemaat, di tengah-tengah masyarakat. Kepadamu-lah kami memohon penyertaan dan pemeliharaan. Berkatilah anak-anak kami Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, berkati segenap keluarga kami. Kasihi ya Tuhan, penyertaan-Mu kami nantikan untuk semuanya itu. Berkati setiap umat-Mu yang memohon pengasihan-Mu, yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam duka cita, yang ada dalam belenggu-belenggu atau beban yang berat. Kiranya oleh kuasa-Mu, mereka boleh dilepaskan dari semuanya itu. Bapa di surga, karuniakan kemampuan, kesabaran, keteguhan iman bagi kami dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya kedamaian menjadi milik kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah kami. Kiranya Tuhan terus menolong dan menyertai, sehingga boleh memimpin kami ke jalan yang Tuhan kenan. Seluruh kehidupan kami Tuhan, kami mau serahkan kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon pengasihan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Ingat dan selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah dan selalu percaya Tuhan Yesus Kristus menyertai senantiasa.